Shalom bagi kita semua. Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi sebuah kesaksian, visi misi dan kerinduan-kerinduan dari pendeta, penatua, bahkan jemaat menjelang Sinode Am periode GKPI yang ke-22. Dari mana Injil sampai ke Tanah Batak? Tentu kita semua tahu sejarahnya. Injil sampai ke Tanah Batak lewat misionaris yang diutus oleh Allah. Yang diawali pertama sekali oleh pendeta Samuel Munson dan pendeta Henry Liman. Kedua misionaris ini menjadi martir di desa Lubupining dan dilanjutkan oleh I.L. Nommensen. Penolakan dan ancaman tidak membuat Nommensen mundur, tetapi dia terus memberitakan Injil kepada orang-orang Batak. Dan di dalam video ini saya sedang berada di pemakaman, yaitu pendeta Samuel Munson dan pendeta Henry Liman. Saat ini saya berada di makam Henry Liman dan Samuel Munson, dua misionaris dari Amerika Serikat yang datang ke Indonesia, tepatnya 1834. Pertama sekali tiba di Sibolga, dari Sibolga menuju Selindung, dan ternyata di Selindung mereka harus mati martir. GKPI tentu ada di dunia ini berkat pekabaran Injil yang sampai ke Tanah Batak. Walaupun GKPI bukan secara langsung hasil pekabaran Injil dari para misionaris. GKPI adalah gereja yang lahir dan memisahkan diri dari HKBP. Berdiri pada tanggal 30 Agustus 1964. Pada awal berdirinya GKPI, ada 3 tema teologis yang selalu ditekankan di dalam persekutuan dan pelayanan GKPI. Yang pertama adalah Kristus sebagai gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Yang kedua, melayani bukan untuk dilayani. Dan yang ketiga, imamat am orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9. Bahkan dalam Sinode Am yang pertama GKPI tahun 1966, Bishop pertama Amang Pendeta Dr. Andar Lumban Tobing dalam khotbahnya yang disampaikannya menekankan akulah gembala yang baik sebagai pertanda dan simbol bagi GKPI. GKPI memahami bahwa kepemimpinan gereja adalah kepemimpinan yang melayani, yang mencerminkan pelayanan Kristus sebagai gembala yang baik. Tahun ini GKPI sudah berusia 57 tahun. Seharusnya bulan Oktober tahun lalu adalah Sinode Am periode untuk memilih pimpinan sinode periode 2020 sampai 2025. Tetapi karena situasi corona atau COVID yang melanda dunia, khususnya melanda bangsa dan negara kita, maka Sinode Am periode diundurkan menjadi pada bulan April, tepatnya tanggal 15 sampai 18 April 2021. Tentu sebagai warga GKPI dan sebagai pelayan GKPI, kita harus mendoakan Sinode Am periode ini agar bisa berjalan dengan baik, aman, sehat, dan menghasilkan terpilihnya para pimpinan sinode yang takut akan Tuhan, yang meneladani kepemimpinan, yang melayani seperti pelayanan Kristus sebagai gembala yang baik. Di dalam video ini saya akan mencoba mengumpulkan beberapa kesaksian kerinduan dari pendeta,
penatua, bahkan jemaat. Dalam video ini, saya mengutip harapan, kerinduan salah seorang pendeta yang memiliki cakrawala yang luas tentang GKPI, yang ia mulai dari kehidupan berjemaat. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, bulan Januari GKPI akan melaksanakan Sinode Am. Akan ada pemilihan baik di majelis maupun di pimpinan Sinode. Satu harapan adalah yang pertama, lihat jejak rekamnya, bahwa gereja ini harus bisa mewujudkan tata pelayanannya, tata organisasinya, pengelolaan keuangannya sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, bukan untuk memenuhi ambisi atau hasrat untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Itu yang perlu kita ingat, lihat jejak rekamnya untuk memilih yang terbaik bagi GKPI. Hidup GKPI. Saya juga mengutip visi dan misi seorang pendeta yang menyampaikan kesediaannya untuk menjadi calon bisop GKPI dan calon sekjen GKPI. Sesungguhnya banyak, tetapi karena waktu dan jarak sehingga saya hanya mengambil 2 di dalam video ini. Tapi masih ada beberapa rekan-rekan pendeta yang menyampaikan kesediaannya untuk menjadi calon bisop GKPI dan sekjen GKPI. Ini dia videonya. Salam, izinkan saya memperkenalkan diri, Pendeta Hasitongan Kuning, STH Emin. Saya sangat menikmati ibadah dan persekutuan di tengah-tengah gereja, terlebih tentunya pada hari Minggu. Saat saya menjadi anak sekolah minggu, saya menikmati ibadah dan pengajaran dari guru-guru sekolah minggu yang membimbing saya bernyanyi, berdoa, dan menerima nasihat. Saat saya menjadi pemuda, saya bergabung bersama dengan PP GKPI Perumnas Helvetia Medan. Dalam persekutuan, saya sangat menikmati ibadah yang disajikan gereja, yang dilayani oleh para penatua atau majelis, di mana mereka melayani semua dengan tulus hati. Singkatnya, hari Minggu menjadi hari yang penuh sukacita. Saya bersyukur dapat menikmati studi teologi di STT Jakarta hingga selesai tahun 1992. Saya kemudian menjalani masa pikaris di kota Surabaya dan di Salak, Kabupaten Deri, yang sekarang menjadi Pak Barat. Saya kemudian menerima tahbisan kependetaan di GKPI Parbaju Huta Barat, Tarutung, tepatnya tanggal 11 Desember tahun 1994. Sejak ditahbiskan menjadi pendeta hingga sekarang 26 tahun, sepenuhnya menjadi pendeta resort. Pertama sekali saya melayani sebagai pendeta resort di Sagala, Samosir. Kemudian saya mutasi ke GKP Resort Jawa Tengah, Jawa Timur yang berkedudukan di Yogyakarta. Selanjutnya saya melayani
di GKP Medan Selatan 2 yang kemudian mekar menjadi jemaat khusus GKP Simpang Limun. Saya kemudian mutasi melayani di jemaat khusus GKP Rawamangun, Jakarta. Saya kemudian mutasi ke GKP Jemaat Khusus Jambi Kota. Sekarang ini saya sedang melayani di Resort Persiapan Immanuel Bandung. Pengalaman sebagai pendeta membuat saya paham bahwa apa yang saya nikmati sebagai warga gereja adalah bagian dari koinonia, marturia, dan diakonia yang dikelola sedemikian baik oleh para majelis. Persekutuan gereja yang bersukacita dikelola dengan baik berdasarkan aturan, termasuk dengan yang kita kenal anggaran dasar dan peraturan rumah tangga GKPI. Dengan demikian, hidup bergereja menjadi tertib, teratur, dan penuh sukacita. Sebentar lagi, tepatnya tanggal 15 sampai 18 April 2021, GKP akan melaksanakan Sinode AM periode ke-22. Salah satu agenda pada pesta rohani tersebut adalah transformasi kepemimpinan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, izinkan saya dan mohon dukungan untuk ambil bagian dalam struktur kepemimpinan sebagai bishop. Ada hal yang menjadi perhatian dalam kepemimpinan GKPI. Kita telah memiliki Renstra. Kita bersyukur atas Renstra tersebut, karena dengan hal tersebut maka perkembangan perjalanan gereja kita dapat terukur. Pada periode ini, Renstra dilaksanakan dengan tahap per tahap. Tahun pertama adalah pelatihan pelayan gereja. Tahun kedua, pelayanan pastoral. Tahun ketiga, memelihara dan mempedulikan jemaat-jemaat. Tahun keempat, menuju gereja yang ceria dan ramah. Tahun kelima, merencanakan pertumbuhan. Selain Renstra, perlu ditingkatkan pengelolaan manajemen yang baik, dan secara khusus pengelolaan keuangan yang benar, baik, dan transparan. Secara khusus perlu tingkatkan sumber daya para pelayan, baik itu pendeta, penatua, atau pelayan lainnya, di mana kita akan mendorong dan mendukung untuk studi lanjut dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Melaksanakan mutasi secara baik dan profesional yang tentu
berdasarkan aturan mutasi, menjalankan penggajian sesuai dengan sistem yang telah ada, dan tampaknya itu baik. Selanjutnya bersama-sama kita menyelesaikan pembangunan gedung GKPI Center yang merupakan kebanggaan kita. Saudaraku, saya menyadari masa kini bahwa kepemimpinan diperlukan pemimpin yang memiliki rasa persahabatan. Kiranya GKPI bertumbuh dan menjadi gereja yang bersukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dalam gereja GKPI, kita juga mengenal anggota Majelis Sinode. Tentu pengenalan GKPI tentang Majelis Sinode ini adalah bahwa Majelis Sinode, anggota Majelis Sinode adalah orang-orang yang mau memberi dirinya untuk melayani. Dan tentu perjalanan GKPI dalam pelayanannya tidak terlepas dari bagaimana para anggota Majelis Sinode melakukan tugas dan wewenangnya. Karena itu GKPI membutuhkan seseorang warga GKPI yang benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk melayani dan bukan sekedar kursi atau jabatan sebagai anggota Majelis Sinode. Dalam video ini ada 3 calon Majelis Sinode yang saya angkat atau yang saya masukkan dalam video ini, yang menyatakan diri untuk dipilih menjadi anggota Majelis Sinode dari kalangan pendeta, yaitu Bapak Pendeta Henry Marpaung MTH. Ini dia videonya. Kemudian dari kalangan penatua adalah Bapak Penatua Janer Marbun SHMH. Beliau adalah juga merupakan
Ketua Panitia Prasarana Wilayah 9 Riau. Ini dia videonya. Dan juga seorang jemaat, Ibu Rosario Sianturi SH, sebagai jemaat yang setia dan baik, selalu ambil bagian dalam pelayanan, khususnya kepada pekabaran Injil yang ada di wilayah 9 Riau. Ini dia videonya. Merindukan sosok pemimpin sinode di awal-awal berdirinya GKPI yang dikenal dengan Dwi Tunggal. Bapak Pendeta, Amang Pendeta, Dr. Andar Lumban Tobing, dan Bapak atau Amang Pendeta SM Hutagalung. Seluruh warga GKPI dan para pendeta pasti merindukan pendeta yang benar-benar seorang pimpinan yang kepemimpinannya seperti pelayanan Kristus sebagai gembala yang baik. Visi dalam Renstra GKPI 2015 sampai 2030 ialah menjadi persekutuan penyembahan persembahan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan GKPI. Bahkan di tahun 2024, GKPI merencanakan menjadi gereja yang ceria dan ramah. Saya jadi teringat salah seorang pendeta yang bakal calon bisop pada Sinode Am periode bulan April ini, yang memiliki visi untuk mewujudkan GKPI yang ceria dan ramah, menekankan hospitalitas GKPI sehingga GKPI dapat dirasakan oleh semua orang. Keterpanggilan mereka bukan sekedar agar duduk, tetapi kesetiaan mereka dalam pelayanan di resort dan wilayah sudah teruji, dan pelayanan mereka menjadi penyembahan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Sinode Am periode pada tanggal 15 sampai 18 April 2021 dapat berjalan dengan baik. Allah Tritunggal, Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus, Roh Kudus, menyertai dan memberkati Gereja Kristen Protestan Indonesia. Mari tetap kita doakan. Shalom bagi kita semua. Sampai jumpa
di Sinode AM periode di bulan April 2021.